Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Dwi Wulandari ME, dosen dari Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Batik, jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Surakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen. Mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan dinamika seputar gaya hidup serta budaya konsumsi, bagaimana semua itu mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya dalam industri fashion batik. Di sini mahasiswa diajak memahami keterkaitan antara budaya, identitas, kelas sosial, tren, dan pola konsumsi. Tujuannya agar mereka bisa membaca selera pasar dan keputusan pembelian konsumen, lalu menerjemahkannya ke dalam desain dan pengembangan produk fashion batik yang kontekstual, relevan, dan berkelanjutan. Mata kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen mendukung pencapaian CPL 5, yakni terkait mampu membuat karya desain mode batik secara sistemik dengan pemikiran kritis, terstruktur, dan konstruktif, dan juga CPL 9, yakni mampu menganalisis gaya hidup budaya konsumen, menangkap peluang pasar dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Luaran mata kuliah ini berupa moodboard dan proposal desain mode batik inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan, yang disusun berdasarkan dokumen analisis gaya hidup dan budaya konsumen. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang terdiri dari 14 pertemuan dan 2 pertemuan yang terdiri dari UTS dan UAS. Mahasiswa tidak hanya dibekali dengan konsep dan teori terkait gaya hidup dan budaya konsumen, namun juga menerapkan hasil analisis gaya hidup dan budaya konsumen sebagai dasar pengembangan konsep desain mode batik yang inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Dari pertemuan yang akan saya sampaikan ini, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguraikan teori budaya dan konsumsi sebagai landasan analisis perilaku konsumen. Artinya, mahasiswa tidak sekedar menghafal teori, tetapi benar-benar bisa menggunakannya sebagai alat untuk membaca fenomena konsumsi di sekitar mereka. Materi yang akan dibahas berfokus pada topik konsumsi sebagai praktik budaya. Pada RPS, materi ini disampaikan pada pertemuan kedua. Mahasiswa akan diajak melihat bahwa membeli dan menggunakan suatu produk, termasuk batik, bukan sekedar tindakan ekonomi, melainkan juga ekspresi budaya dan identitas. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan menggabungkan 2 metode, yakni problem-based learning dan ceramah. Materi dibuka dengan problem-based learning terlebih dahulu sebagai pemantiknya. Mahasiswa dihadapkan pada sebuah kasus atau fenomena nyata seputar konsumsi. Tujuannya adalah agar mahasiswa mulai berpikir sebelum pembahasan masuk ke teori. Mahasiswa didorong untuk menduga-duga, berdebat kecil, atau bahkan merasa bingung karena kebingungan tersebut yang membuat mereka siap menerima penjelasan. Setelah diskusi awal tersebut cukup memancing rasa ingin tahu mahasiswa, maka metode ceramah dimulai, yakni dengan menyampaikan teori tentang konsumsi sebagai praktik budaya secara terstruktur sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan pada problem-based learning. Selama perkuliahan, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab. Mahasiswa didorong untuk aktif menyampaikan pendapat, bertanya, bahkan mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, karena justru disitulah proses berpikir kritis tumbuh. Untuk teknik penilaian yang saya gunakan adalah kuis dan tugas. Keduanya dirancang untuk mengukur satu indikator utama, yaitu sejauh mana mahasiswa mampu menguraikan teori budaya dan konsumsi sebagai landasan analisis perilaku konsumen, baik secara tertulis maupun dalam bentuk analisis kasus. Terakhir, untuk referensi yang saya gunakan adalah buku referensi dari saya sendiri terkait budaya konsumen dan beberapa buku referensi dari para ahli dan juga jurnal internasional bereputasi. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait bagaimana materi mata kuliah ini dilaksanakan, berikut saya sajikan rekaman proses pembelajaran materi konsumsi sebagai praktik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Ya, jumpa lagi pada mata kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen ya. Hari ini semua hadir ya? Hadir, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan ya pertemuan atau sesi dari pertemuan kemarin terkait konsumsi sebagai praktik budaya. Namun sebelum itu kita refresh dulu ya. Kemarin kan kita sudah membahas terkait budaya sebagai sistem makna, betul? Betul, oke. Yang kita bahas kemarin apa sih terkait budaya sebagai sistem makna? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Silakan, Mbak Kana. Budaya itu sebagai kumpulan nilai, simbolik, dan keyakinan dan norma. Budaya sebagai kumpulan nilai, simbol, dan norma. Betul sekali. Mungkin teman-teman ada yang lain selain Mbak Kana? Oh, silakan, Mbak Wasi. Minggu kemarin juga membahas tentang perbedaan budaya sebagai artefak dan budaya sebagai sistem makna. Budaya sebagai artefak itu hasil budayanya ada wujudnya atau ada materialnya, sedangkan budaya sebagai sistem makna itu tidak berwujud karena fokus pada makna, nilai, dan simbol yang ada di balik suatu praktik atau benda budaya. Budaya sebagai artefak dapat diamati secara fisik, sedangkan budaya sebagai sistem makna itu bersifat abstrak dan harus ditafsirkan. Contohnya, contoh budaya sebagai artefak, batiknya itu sendiri atau wujud batiknya, sedangkan contoh budaya sebagai sistem makna itu makna batik sebagai identitas budaya. Bagus sekali, terima kasih Mbak Wasi. Jadi terkait budaya sebagai sistem makna yang sudah kita pelajari kemarin ya, salah satunya membahas terkait perbedaan antara budaya sebagai artefak, itu bentuknya ada, wujudnya ada ya. Sementara itu kita juga mempelajari budaya sebagai sistem makna yang wujudnya tidak kelihatan, cuma hanya sistem maknanya saja yang itu bersifat abstrak. Betul sekali, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan kembali lagi ke materi hari ini ya teman-teman. Pada mata kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen sesi konsumsi sebagai praktik budaya ini yang merupakan rangkaian dari sesi sebelumnya terkait budaya sebagai sistem makna, itu kita memiliki sub CPMK atau teman-teman itu diharapkan mampu menguraikan teori budaya dan konsumsi sebagai landasan analisis perilaku konsumen, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama, konsumsi ya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya kata-kata konsumsi di telinga kita. Mungkin bisa ada yang menjelaskan konsumsi itu apa sih? Ada yang bisa? Silakan, Mbak Sinta, apa sih konsumsi itu? Konsumsi itu menghabiskan barang. Konsumsi menghabiskan barang. Oke, betul ya teman-teman? Betul. Mungkin selain menghabiskan barang, ada yang bisa konsumsi itu apa sih? Saya, Bu. Silahkan Mas Obi. Menggunakan jasa. Konsumsi menggunakan jasa. Betul juga? Betul. Oke, kita keep dulu ya jawaban Mbak Sinta sama Mas Obi terkait konsumsi menghabiskan barang, konsumsi menggunakan jasa. Oke, selanjutnya Peterson pada tahun 2023 itu bilang kalau we are all consumers. Kita itu semua konsumen. Kok bisa? Teman-teman sadar nggak jika forms of consumption are present in every human society, no matter how isolated, even those without access to malls, designer labels, or even conventional forms of money. Di mana bentuk-bentuk konsumsi hadir dalam setiap masyarakat manusia ya, itu tidak peduli seberapa terisolir masyarakat tersebut, bahkan pada kelompok yang tidak memiliki akses ke pusat perbelanjaan seperti mall, kemudian merek-merek desainer maupun bentuk-bentuk uang konvensional. Itu kata Peterson tahun 2023.
teman-teman kita bisa saksikan, mungkin jika di masyarakat modern ya, kita kan punya akses mall, kita bisa akses Shopee misalkan, kita bisa melakukan aktivitas konsumsi di situ. Ternyata ini pun juga sebagai apa? Sebagai praktik konsumsi. Ini adalah aktivitas barter. Teman-teman sudah pernah dengar barter? Sudah, iya. Barter itu saling bertukar barang karena tidak ada uang di situ, uang konvensional tidak ada. Maka dalam hal ini jika saya punya pisang, saya butuh ikan dan Anda punya ikan butuh pisang, maka pisang saya boleh ditukar dengan ikan. Seperti itu. Inilah yang dikatakan dengan praktek konsumsi juga sampai masuk ke masyarakat yang dimana uang itu tidak belum menjamah pada suatu lapisan masyarakat tertentu, seperti itu. Lalu, Bu, kalau saya punya problem atau masalah terkait jika ada seorang mahasiswa ya, kemudian dia memilih untuk membeli iPhone 17 Pro Max misalkan, meskipun terdapat beberapa smartphone yang lain yang harganya lebih murah dan fungsinya sama begitu. Kira-kira teman-teman, apa alasan dibalik keputusan pembelian dari orang tersebut atau mahasiswa tersebut? Kenapa sih dia memilih membeli iPhone 17 Pro Max daripada merek handphone yang lain? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu, mungkin mahasiswa tersebut memilih iPhone bukan hanya karena fungsi teknologinya saja, tetapi juga karena nilai simbolik yang melekat pada iPhone tersebut. Oke, jadi mahasiswa tersebut membeli iPhone itu tidak cuma untuk fungsi iPhone-nya aja, Bu, untuk nilai simbolik juga. Betul. Bagus sekali, terima kasih Mbak Kana. Yang lain mungkin bisa menjawab? Saya, Bu. Silahkan Mbak Wasi. iPhone juga sering diasosiasikan dengan status sosial, gaya hidup, eksklusivitas, dan juga prestis. Oke, jadi iPhone itu sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang modern, prestis, begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Wasi. Ada yang lain mungkin satu lagi? Saya, Ibu. Oh, silakan Mbak Karisma, bagaimana? Jadi mahasiswa itu ingin menampilkan identitas sebagai pribadi yang mengikuti perkembangan teknologi, memiliki selera tertentu, atau termasuk dalam kelompok sosial tertentu. Oke, terima kasih Mbak Karisma. Jadi, mahasiswa tersebut ini Bu, tidak cuma ingin menggunakan use value atau nilai fungsi dari iPhone itu sendiri, tapi mahasiswa tersebut juga ingin dilihat sama orang lain, gitu ya. Dilihat sama orang lain bahwa saya itu prestis loh, prestisius loh, saya itu ada di kalangan sosial tertentu. Bagus sekali. Jadi di sini ya, konsumsi itu tidak hanya sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat saja ya. Sehingga Baudrillard pada tahun 1998 itu mengatakan bahwa konsumsi sebagai keinginan terhadap suatu barang untuk menghilangkan kegunaan dan merujuknya sebagai sistem indikasi daripada memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya punya video pendek ya terkait fenomena budaya ya. Silahkan teman-teman perhatikan untuk video yang akan saya putar. Bagaimana? Ada yang bisa berpendapat terkait fenomena budaya ini? Ini menceritakan tentang apa sih? Ini fenomena apa sih kok sampai gigit-gigitan, sampai tonjok-tonjokan, sampai berebut dan lain sebagainya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Haya, Ibu. Silakan, Haya. Haya, Ibu. Jadi setelah Haya melihat video yang Ibu putarkan barusan, menurut Haya, video tersebut menampilkan orang-orang yang sedang mengejar kesenangan dengan mencari barang-barang branded yang sedang
diskon besar-besaran. Terima kasih. Jadi ini tuh orang mengejar kesenangan terus ya dengan cara memburu barang branded karena lagi ada diskon. Oke, terima kasih Mbak Haya. Mungkin satu lagi, ada yang bisa? Oh boleh, silahkan Mas Ruli. Bagaimana tanggapannya terkait video ini? Dari video tersebut, orang-orang rela antri atau berburu untuk mendapatkan diskon barang-barang branded yang jika mereka berhasil memiliki barang-barang branded tersebut, kemudian mereka menggunakannya, mereka akan mendapatkan keuntungan berupa status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Betul. Jadi sebenarnya mereka itu lagi ngejar status sosial ya. Caranya apa? Ngejar barang-barang branded. Karena ketika seseorang itu memiliki barang branded gitu, status sosial mereka di masyarakat itu tinggi sehingga berani gitu ya, ibaratnya berani sampai dia kejar-kejaran, berebut sampai gigit-gigitan untuk mendapatkan status sosial. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Ruli atas penjelasannya. Sekarang teman-teman, Warde 2014 ya tentang konsumsi dan budaya itu menyatakan bahwa fenomena budaya ya seperti selera itu termasuk fenomena budaya ya, gaya hidup, tren yang semuanya ini termasuk fenomena budaya itu ternyata dipengaruhi oleh iklan ya. Jadi jangan anggap ya tren kita, gaya hidup kita itu alami dari kita sendiri, tidak. Ini kata Warde ya. Itu semua dipengaruhi oleh iklan, media massa, serta struktur kelas sosial. Jadi teman-teman ya, jika kalian pergi ke kampus misalkan, bawa tas yang harganya 3 juta, sepatu harga 5 juta, baju harga 10 juta, itu teman-teman kalian gitu, pasti akan melihat kelas sosial kalian. Kalian itu berada di kelas sosial yang mana ini? Kok bajunya harga sekian juta, kemudian tas sekian juta, sepatu sekian juta, dan semua itu yang sudah terbentuk menjadi satu kesatuan pada tubuh kalian itu ternyata dipengaruhi oleh iklan, betul. Nah, sehingga konsumsi tidak melulu pilihan pribadi, melainkan dibentuk oleh lingkungan sosial dan ekonomi, begitu. Nah, ini. Jadi teman-teman, ada pola konsumsi yang berbeda ya. Jika dulu itu konsumsi dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan dan menimbulkan materialisme, maka sekarang itu konsumsi menjadi ruang ekspresi diri seseorang dan identitas dapat terbangun melalui pilihan konsumsinya. Misal, kita dulu kalau hari Minggu, kalau ibu dulu ya, setiap hari Minggu itu full dari jam 7 pagi sampai 2 siang itu di depan TV, nonton TV. Dulu ada Doraemon, ada Shinchan, Chibi Maruko-chan, Wiro Sableng 212. Kalian mungkin belum lahir ya. Tapi kalau sekarang di hari Minggu, apa aktivitas teman-teman? Nonton, mungkin scroll Instagram, TikTok. Mungkin ada yang pergi ke bioskop, ya kan? Ketika kalian pergi ke bioskop, ke SX1 misalkan, ketemulah dengan teman kalian. Loh, Mbak Wasi nonton SX1? Iya dong, masa saya cuma nonton Doraemon di rumah? Berbeda kan rasa yang ditampilkan tadi, nonton Doraemon di rumah sama nonton film di SX1. Beda nggak? Beda, karena bentuk konsumsi yang dilakukan oleh Mbak Wasi itu tuh dapat menjadi ruang ekspresinya Mbak Wasi dan menunjukkan identitasnya Mbak Wasi. Itu seorang seperti apa sih? Oh, ternyata Mbak Wasi itu seorang yang update dengan film misalkan. Oh, Mbak Wasi itu memiliki gaya hidup yang orang yang memiliki kelas sosial tinggi itu melakukannya, seperti nonton film harus ke SX1, padahal nonton film di rumah juga bisa. Doraemon masih tayang mungkin gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, selanjutnya teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, bahwa ternyata barang itu tuh memiliki identitas yang dapat menampilkan pemiliknya, ya, atau penggunanya. Misal, ketika kita memiliki gadget terbaru, identitas yang muncul terhadap kita yang memakai gadget itu apa?
modern dan inovatif seperti yang iPhone 17 Pro Max. Kemudian kalau kita pergi ke Starbucks misalkan, kita mengkonsumsi kopi specialty. Identitasnya apa yang muncul? Oh, kita tergolong masyarakat yang memiliki gaya hidup lifestyle urban. Karena kalau kita di pedesaan misalkan apakah ada kopi specialty misalkan Starbucks, Fore, nggak ada kan? Itu ada di di kota, betul. Oke, jika kita mengkonsumsi atau menggunakan fashion lokal, misalkan batik begitu ya, yang teman-teman sering bikin gitu, identitas yang ditampilkan apa ketika kita menggunakan baju batik? Oh, kita itu tergolong pribadi yang memiliki nasionalisme dalam berbudaya. Dan ketika kita menggunakan produk ramah lingkungan, misalkan, itu identitas yang ditampilkan, kita seseorang yang peduli lingkungan, seperti itu. Jadi, konsumsi saat ini sering berfokus pada nilai simbolik ya, yang erat kaitannya dengan identitas yang ditampilkan, bukan sekedar fungsi materialnya saja. Seperti kasus iPhone 17 Pro Max tadi, di mana nilai simbolik yang ada pada iPhone tadi itu erat hubungannya dengan identitas kita sebagai pengguna iPhone 17 Pro Max, begitu. Ya, sekarang waktunya kita quiz ya teman-teman. Kita, Bu Novi ingin melihat kemampuan kalian dalam menyerap apa yang telah Bu Novi tadi sampaikan. Sekarang teman-teman bisa membuka link quiz ya, yang sudah saya kirim ke grup WhatsApp kelas kita mata kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen. Teman-teman bisa klik linknya, kemudian masukkan nama sesuai nama teman-teman sendiri ya, bukan nama tetangga ataupun teman kos, jangan. Nama kalian sendiri, silakan dimasukkan. Apakah sudah ada yang berhasil? Oke, silakan teman-teman mengerjakan 10 soal quiz yang ada pada website quiz yang saya share tadi. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, sebagian besar sudah bisa menyelesaikan 10 soal dengan tepat semua ya, dengan betul semua. Tinggal Mas Obi sama Mbak Tri Norma yang cuma salah 1 dan 2 aja ya. Mungkin karena tadi kepencet kali bisa ya, kalau nggak gitu khilaf ya. Oke, jadi sebagian besar memang teman-teman sudah memahami isinya tentang apa sih? Gaya hidup. Gaya hidup, betul. Ketika kita mengkonsumsi suatu barang, identitas apa yang muncul? Kan gitu. Ya, berarti teman-teman sudah bisa membaca makna dari seseorang mengkonsumsi suatu barang. Identitas yang melekat pada suatu barang itu apa, begitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Ternyata teman-teman, ketika produk atau barang konsumsi yang kita gunakan tadi itu melewati beberapa alur ya, mulai dari alur produsen atau di bagian produksi. Ketika iPhone itu diproduksi, kemudian didistribusikan ke toko, kemudian kita membeli iPhone, baru iPhone itu memiliki apa? Memiliki identitas yang digunakan oleh penggunanya. Jadi alur produk menjadi simbol sosial itu diawali dari produsen dulu. Dari produsen, iPhone itu hanyalah sebagai alat komunikasi yang bisa digunakan untuk WhatsApp, kemudian komunikasi bisa digunakan mungkin dengan menggunakan Instagram, kemudian media sosial yang lain. Kemudian dari situ iPhone itu didistribusikan ke toko-toko, mungkin ke iBox, dan kemudian dibeli oleh konsumen. Baru iPhone itu memiliki nilai apa? Simbolik. Ya, iPhone baru muncul nilai simboliknya ketika sudah ada di tangan konsumen. Begitu. Apakah di di tahap atau di fase produksi distribusi ini iPhone sudah muncul nilai simboliknya? Belum. Itu masih pada tataran nilai kegunaan atau use value seperti itu. Nah, kesimpulannya teman-teman yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang pertama, konsumsi tidak hanya aktivitas ekonomi, melainkan juga aktivitas budaya. Yang kedua, konsumsi menjadi sarana pembentukan identitas ya.
Kemudian yang ketiga, barang memiliki makna sosial dan simbolik. Sehingga jika kita rangkai menjadi satu, ya, itu konsumsi sebagai praktik budaya itu merupakan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa, ya, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saja, namun juga untuk menunjukkan identitas, nilai, dan juga status sosial seseorang. Begitu. Oke, dari materi hari ini, mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dari teman-teman? Saya Ibu. Silakan Mbak Karisma, apa pertanyaannya? Mengapa konsumsi yang kita pelajari tidak hanya dipahami sebagai aktivitas membeli dan menggunakan barang saja, tapi juga sebagai praktik yang membentuk identitas, status sosial, dan makna budaya? Oke, terima kasih Mbak Karisma atas pertanyaannya. Jadi begini, karena konsumsi ya, itu tidak hanya berkaitan dengan nilai kegunaan dari barang tersebut saja. Ya, seperti saya tadi sudah membahas ya, bahwa konsumsi itu tidak hanya berkaitan pada use value atau nilai guna dari produknya, tetapi juga ada nilai simbolik ya, yang itu bisa mencerminkan identitas seseorang, kemudian kelas sosial seseorang, dan identitas kelas sosial tersebut merupakan bagian dari praktik budaya. Seperti itu Mbak Karisma. Mungkin ada yang lain? Sudah tidak ada? Oke. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka ini ya teman-teman referensi yang saya gunakan. Mungkin nanti teman-teman bisa juga membaca buku-buku dan juga artikel jurnal tersebut. Begitu. Yang selanjutnya, nah tugas. Oke, teman-teman ini ya tugas yang harus teman-teman kerjakan, tugas individu, dan dikumpulkan pada hari Selasa di minggu depan, 23 Juni 2026, pukul 23.59 WIB. Ini nanti setelah teman-teman mengerjakan tugas, teman-teman bisa menguploadnya atau mengsubmitnya di Google Drive yang sudah ada di WA Group Mata Kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen. Ada pertanyaan terkait tugas ini? Tidak ada ya? Bisa dipahami, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya untuk pertemuan atau sesi selanjutnya itu mengenai simbol, identitas, dan representasi dalam produk fashion ya, karena kita hari ini sudah mempelajari tentang konsumsi sebagai praktik budaya, maka pertemuan selanjutnya kita akan membahas simbol, identitas, dan representasi dalam produk fashion. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, teman-teman, saya mereview sedikit aja ya, satu poin yang bisa kita tarik kesimpulan juga dalam hal ini, bahwa ternyata konsumsi atau praktek konsumsi dan barang-barang konsumsi itu tidak melulu permasalahannya pada use value atau nilai guna pada produk tersebut, melainkan juga ada nilai simbolik dari barang yang kita gunakan atau kita konsumsi. Sekian dari saya, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, terkait tadi simbol dan identitas yang akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan mendatang. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, tepuk tangan untuk hari ini. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah Gaya Hidup dan Budaya Konsumen dengan materi konsumsi sebagai praktik budaya pada program studi Sarjana Terapan Desain Mode Batik jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.